Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen 19E dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang beranggotakan pertama ada Lisa Aragia Sagala dengan NIM 1258. Yang kedua ada Siti Jakia Fri Aliani dengan NIM 1223. Yang ketiga ada Susanti Nur Malasari dengan NIM 1241. Yang keempat ada Anissa Patiha Huan dengan NIM 1271. Dan yang kelima ada Mulyani Muhajiro dengan NIM 1380. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pengembangan sistem perusahaan e-commerce Shopee. Kami harap selama video ini berlangsung, para audiens untuk tetap fokus dengan materi yang kita sampaikan, agar kita semua dapat mengambil manfaat dari materi ini. Sebelum ke klasifikasi sistem informasi, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum profil perusahaan Shopee. Mungkin banyak dari kalian yang sudah memakai aplikasi tersebut dan sudah mengetahui apa itu Shopee. Shopee adalah perusahaan e-commerce yang berada di bawah naungan Garena yang berubah nama menjadi Sea Group, perusahaan internet di Asia Tenggara. Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Shopee merupakan marketplace mobile yang menjual lebih berfokus kepada C2C, yaitu customer to customer, yang mana bisnis ini menyediakan wadah bagi konsumen untuk melakukan pembelian dan penjualan secara online. Shopee menjual berbagai jenis produk serta dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman dan variatif, sehingga memudahkan siapa saja untuk melakukan transaksi jual beli. Selain itu, terdapat layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang informatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih nyaman, menyenangkan, dan praktis. Klasifikasi sistem informasi pada perusahaan e-commerce Shopee ada 4. Yang pertama, Transaction Process System. Kedua, Management Information System. Ketiga, Decision Support System. Dan keempat, Executive Information System, yang mengatur segala bentuk proses transaksi antara pemilik perusahaan dengan target konsumen. Biasanya, dalam sebuah perusahaan digunakan customer support atau kasir atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Pada studi kasus Shopee, yang merupakan Transaction Processing System adalah A. Customer Service, sebagai resepsionis, sebagai Customer Relation Officer. B. Penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Penjual dapat memperbarui data dari produk-produk yang dijualnya. C. Pembeli. Pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Pembeli dapat menanyakan hal-hal terkait dengan kejadian. D. Finance. Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan. Melakukan penginputan semua transaksi keuangan. E. Quality Control. Memantau produk-produk yang dijual oleh seller. Bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Manajemen Information System atau MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. MIS menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membuat menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Pada studi kasus Shopee, yang merupakan MIS adalah Marketing Officer. Yang pertama ada melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, yang kedua ada melakukan optimasi di sosial media, dan yang ketiga bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Selanjutnya, Decision Support System. Decision Support System hampir sama dengan Management Information System, karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. Decision Support System bermula dari Management Information System karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya. Meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. Jenis-jenis Decision Support System
menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecah masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil elemen-elemen informasi. Yang kedua, menganalisis seluruh file. Yang ketiga, menyiapkan laporan dari berbagai file. Yang keempat, memperkirakan akibat dari keputusan. Yang kelima, mengusulkan keputusan. Yang keenam, membuat keputusan. Pada studi kasus Shopee, yang merupakan Decision Support System adalah Chief Marketing Officer. Yang pertama, pemimpin dari Marketing Officer. Yang kedua, bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Executive Information System. Executive Information System (EIS). EIS adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Pada studi kasus Shopee, yang merupakan EIS adalah Chief Executive Officer, yaitu A. Mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. B. Membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada perusahaan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari materi yang telah disampaikan. Jangan lupa bahagia, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.